Vivo Whitening Cream sendiri merupakan oil in water dikarenakan emulgator yaitu PEG 100 tearat yang merupakan dominan dari emulgator di sini yaitu larut dalam air. HLB totalnya juga sekitar 11-12 yang sangat cocok untuk emulsi oil in water. Lalu fase airnya juga lebih besar dan mengandung banyak bahan aktif larut air. Dalam proses fase minyak juga dituang ke dalam fase air sehingga praktik khas pembuatannya oil in water. Di dalam emulsi sendiri memiliki dua fase yaitu fase air dan fase minyak. Di sini fase airnya yaitu aqua, propylen glycol, butylen glycol, metilparaben, propylparaben, citric acid, sodium sulfate, asetiltyrosin, saksi praga sarmentosa extract, paeonia sufruticosa root extract, scutellaria baecalensis extract, aminopropyl ascorbyl fosfat glutathione, dan perfume. Sedangkan untuk fase minyaknya yaitu gliseril stearat, cetyl alkohol, stearic acid, petrolatum, PEG 100 stearat, mineral oil, dimeticon, BHT, dan arbutin. Emulgatornya di sini yaitu ada dua yaitu gliseril stearat dan PEG 100 stearat. Pada fase minyak, masukkan gliseril stearat, PEG 100 stearat, cetyl alkohol, stearic acid, petrolatum, mineral oil, dimeticon, dan BHT ke dalam reaktor. Panaskan hingga suhu 80 derajat Celcius dengan kecepatan 1000 rpm. Pada fase air, di dalam tangki terpisah, masukkan air, propylen glycol, butylen glycol, pengawet, sodium sulfit, citric acid, arbutin, glutathione, dan 3 ekstrak. Gunakan suhu 80 derajat Celcius dan kecepatan 500 rpm. Saat kedua fase, setelah mencapai suhu 75 hingga 80 derajat Celcius, tuangkan fase minyak ke dalam fase air secara perlahan. Kemudian, dihidupkan homogenizer kecepatan tinggi 3000 sampai 6000 rpm selama 10 sampai 15 menit. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengadukan sedang 200 sampai 300 rpm hingga suhu campuran mencapai 35 hingga 40 derajat Celcius. Berikut adalah demonstrasi emulsifikasi dengan high shear homogenizer di mana fase air dan fase minyak diaduk dengan kecepatan tinggi sehingga menghasilkan campuran dengan partikel yang sangat kecil. Setelah suhu turun hingga kurang dari 40 derajat Celcius, ditambahkan parfum kemudian diaduk hingga merata. Kemudian diukur pH dan viskositas serta stabilitas awal dan penampakan visual, kemudian dimasukkan ke kemasan primer. Dalam proses formulasi emulsi terdapat beberapa tantangan, yaitu stabilitas jangka panjang, ukuran droplet tidak merata, perubahan tekstur atau viskositas, dan interaksi antara bahan aktif. Tantangan-tantangan tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan homogenizer dengan kecepatan yang optimal, pendinginan terkontrol, serta kontrol suhu saat pencampuran fase. Kemudian dapat juga digunakan metode yaitu menggunakan emulgator dengan HLB tepat, penggunaan koemulgator seperti cetyl alkohol dan stearic acid, kemudian mengontrol pH dan menambahkan antioksidan seperti BHT dan sodium sulfit.